Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas seputar tentang permasalahan konstruksi zaman kuno. Sebagaimana biasa, materi ini merupakan materi atau pemenuhan dari materi mata kuliah sejarah dan filsafat matematika yang dipandu oleh Bapak Dr. Kartono, SPD, MSI. Bersama saya Mustaman, mari kita simak penjelasan berikut untuk penjelasan selengkapnya mengenai permasalahan konstruksi zaman kuno. Sebelum kita masuk kepada inti dari permasalahan konstruksi zaman kuno, ada baiknya kita mengenal dulu tokoh atau salah satu tokoh yang sangat berpengaruh lahirnya permasalahan tersebut. Dia bernama Hippocrates dari Chios, sekitar 460 sampai tahun 380 sebelum Masehi. Hippocrates ini merupakan seorang matematikawan yang mendominasi pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Ia mengawali hidup sebagai seorang pedagang sambil berguru kepada beberapa filsuf hingga akhirnya mencapai kecakapan dalam bidang geometri dan aritmatika. Kaum Pitagoras mengajari ia tentang aritmatika dan geometri. Nah, saking beberapa waktu selama dia Hippocrates belajar kepada kaum Pitagoras dan ia sudah menguasai materi geometri dan aritmatika, ia akhirnya mengkhianati kepercayaan para kaum Pitagoras dan mengkhianatinya dengan cara menjual rahasia matematika yang didapatkannya kepada siapapun yang berani membayar. Nah, ini adalah salah satu sejarah dari Hippocrates dari Chios. Hippocrates menyusun karyanya tentang unsur-unsur geometri seabad lebih dulu dari karya Euclid, yaitu buku berjudul Elements. Ia adalah orang pertama yang menampilkan geometri sebagai rantai proposisi yang dapat diturunkan dari berbagai proposisi yang diketahui lebih awal. Hippocrates juga orang pertama kali memperkenalkan penggunaan huruf alfabet untuk menunjukkan titik-titik dan garis-garis dalam bangun geometris. Nah, ini adalah sepintas mengenai Hippocrates dan penemuannya. Sekarang kita akan masuk kepada apa pencapaian Hippocrates. Hippocrates membuat sebuah pencapaian terkenal, yaitu berkaitan erat dengan masalah geometri klasik para matematikawan Yunani. Yakni menyelesaikan masalah matematika, khususnya masalah geometri, dengan hanya menggunakan jangka dan penggaris seperti yang ditetapkan oleh ilmuwan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk masalah-masalah konstruksi pada zaman kuno. Yang pertama adalah kuadratur lingkaran. Ini dilatar belakangi dengan Hippocrates yang berhasil mengkuadratkan bentuk geometri tertentu seperti sebuah lanula atau area berbentuk bulan sabit yang dihasilkan dari dua lingkaran yang bersinggungan. Keberhasilan ini memberikan harapan bahwa lingkaran secara keseluruhan mungkin bisa dikuadratkan. Nah, permasalahan utama dalam kuadratur lingkaran ini adalah apakah mungkin membuat sebuah persegi yang luasnya sama dengan luas lingkaran tertentu. Nah, dalam perjalanannya untuk memecahkan permasalahan tersebut, akhirnya ditemui sebuah kendala di mana sisi persegi harus memiliki panjang akar V dikali R. Tetapi V sendiri adalah bilangan transendental dan ini kemudian oleh Lindemann pada tahun 1882 menemukan ini. Dan ini mengakibatkan atau membuat masalah kuadratur lingkaran ini tidak dapat diselesaikan dengan alat klasik. Sebagaimana tadi di penjelasan sebelumnya, alat klasik yang dimaksud adalah penggunaan jangka dan penggaris. Tapi dengan adanya kuadratur lingkaran permasalahan ini, ada dampak yang ditimbulkan, yaitu apa? Upaya Hippocrates yang membuat studi tentang kuadratur lingkaran ini akhirnya menimbulkan gairah untuk para matematikawan selanjutnya untuk membuktikan apakah ini terbukti atau tidak, dan ternyata ini memang tidak terbukti. Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah permasalahan dengan penggandaan kubus atau menggandakan kubus. Masalah ini lahir sebenarnya berasal dari seorang peramal di Delos sekitar 430 Masehi yang meminta agar altar Apollo berbentuk kubus digandakan. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi wabah yang terjadi pada masa itu. Jadi peramal ini sebenarnya
dia dimintakan oleh warga untuk meramal apa yang harus dilakukan untuk mengurangi atau menghentikan wabah yang sementara menyerang. Nah, peramal tersebut akhirnya meminta supaya atau meminta agar altar Apollo yang ada di Yunani yang berbentuk kubus itu digandakan atau dilipat gandakan besar ukurannya untuk diharapkan bisa mengurangi wabah. Nah, di sisi lain, Hippocrates juga mempelajari masalah ini. Ketika ada isu untuk mengkuadratkan itu, Hippocrates akhirnya mempelajari masalah ini dan menunjukkan bahwa apakah ini setara dengan mencari akar pangkat 3 dari 2. Nah, permasalahan utama dari menggandakan kubus adalah bagaimana dua pembanding tengah dapat ditemukan di antara dua garis lurus yang diketahui. Nah, kendala yang ditemukan di lapangan ketika Hippocrates mencoba memecahkan masalah ini adalah Hippocrates akhirnya tidak berhasil untuk menemukan pembanding-pembanding tengah dengan konstruksi, hanya menggunakan penggaris dan jangka. Jadi sudah dua permasalahan ini, kuncinya adalah susah atau sulit untuk memecahkannya kalau hanya menggunakan penggaris dan jangka. Masalah yang kedua juga ini akhirnya dampaknya menimbulkan mendorong perkembangan studi mengenai geometris analitis. Nah, kemudian kita pindah ke masalah yang ketiga adalah triseksi sudut. Triseksi sudut ini, permasalahan ini muncul diawali dengan Hippias dan Ellis yang menemukan bahwa kurva kuadratis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Namun dengan jangka dan penggaris, masalah ini tidak terbukti dan tidak selalu dapat diselesaikan. Nah, inti dari triseksi sudut ini, permasalahan intinya adalah bagaimana membagi sudut tertentu menjadi 3 bagian yang sama besar. Selama 2000 tahun, matematikawan sia-sia untuk memecahkan masalah ini. Kenapa? Karena kendalanya ditunjukkan oleh Friedrich Gauss yang menunjukkan bahwa beberapa sudut tidak dapat dibagi secara rasional dengan alat klasik. Lagi-lagi tidak dapat dibagi dengan alat klasik. Nah, sebagaimana dua permasalahan sebelumnya, dampak dari munculnya lahirnya permasalahan ini juga kembali dikaji, dan itu menimbulkan perkembangan dalam ilmu matematika, utamanya teori grup dan geometri. Dan ketiga masalah tersebut sampai sekarang masih dikenang dan kadang-kadang menimbulkan tanda tanya beberapa ilmuwan apakah ingin mencoba atau tidak, karena sebagian masalah sudah ditetapkan tidak dapat dipecahkan. Dari ketiga permasalahan sebelumnya yang telah kita jelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketiga masalah konstruksi zaman kuno berkaitan dengan keterbatasan metode geometri klasik. Nah, geometri klasik yang hanya menggunakan penggaris dan jangka. Kegagalan ini menyelesaikan masalah tersebut dengan alat sederhana, membuka jalan lahirnya eksplorasi lebih lanjut dalam bidang matematika, khususnya geometri. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.